Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله. ما زلنا في الكلام على الأئمة الضلال، tokoh penyesat umat, الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. منهم ومن أمثالهم من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، ومنهم من يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث، ومنهم يدعي أنهم يطلع على علم الغيب في اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله
wa li kitabihi wa li rasulih. Kata beliau rahimahullah, atau orang-orang yang membolehkan membangun masjid di kuburan-kuburan para wali, di kuburan-kuburan orang saleh, kemudian menyalakan pelita-pelita di kuburan, dan macam-macam yang sejenisnya dari al-ghulu wal ifrat, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan, wal ibadah li ghairillah, dan juga peribadatan pada selain Allah. Ini termasuk al-a'immah al-mudillin, tokoh-tokoh penyesat umat. Membolehkan untuk membangun kuburan, membangun masjid di atasnya, membuat kubah-kubah, kemudian membolehkan untuk menyalakan pelita-pelita, bahkan menyuruh mereka untuk mendatanginya dan meramaikan kuburan, menjadikannya sebagai id, tempat keramaian. Membolehkan mereka untuk meminta syafaat, meminta pembelaan, meminta pertolongan kepada wali-wali yang di kubur tersebut. Yang berarti membolehkan untuk beribadah kepada orang mati, karena doa adalah ibadah. Membolehkan, mengizinkan, bahkan menyuruh, menganjurkan untuk beribadah kepada orang mati dengan permohonan dan doa. Ya waliullah, ya habibullah, ya maulana fulan bin fulan. Fama aktsaru hadzal hadyan wal kufur. Betapa banyak yang seperti ini, yang dijuluki oleh muallif, yang dijuluki oleh syarih dengan al-hadyan. Hadyan itu orang bicara ketika tidur. Apa namanya itu? Ngelindur. Betapa banyaknya kalimat-kalimat yang merupakan igawan. Itu hadyan. Fama aktsaru hadzal hadyan wal kufur. Betapa banyaknya igawan-igawan seperti ini, ucapan-ucapan orang ngelindur, dan kekafiran-kekafiran yang mereka ajarkan. Dijuluki hadyan, seperti orang mengigau, karena nggak ada dasarnya sama sekali. Had dalil minal Quran, had dalil minas sunnah. Berikan dalilmu dari Quran dan sunnah. Nggak ada. Apa alasanmu? Nggak ada. Apa hujahmu? Apa argumenmu? Nggak ada. Seperti orang ngigau. Orang tidur, tiba-tiba ngigau. Ya tuh ambil. Ambil. Ditanya, kamu nyuruh ngambil apa? Nggak tahu. Emang nyuruh sesuatu? Enggak. Lah kamu tadi ngomong apa? Nggak paham. Dia ngomong apa aja nggak sadar, nyuruh apa nggak sadar, apalagi mau ditanya dalilnya, apalagi mau ditanya hujahnya, argumennya, alasannya. La syai, nol, sifar ala shimal. Kok pakai ala shimal? Kalau alal yamin ada maknanya. 1 dikasih 0 jadi 10, ya kan? 2 dikasih 0 jadi 20. Kasih 02 jadi 200, kan begitu. Kalau di kanan. Tapi kalau di kiri 01, enggak ada apa-apanya. Mereka ini para musyrikin kuburin, ketika ditanya, ainal hujjah, ainal dalil, apa ilatnya, apa alasannya? 0. Nggak ada sama sekali alasan. Oleh karena itulah dijuluki oleh pensyarah dengan hadyan.
wal muhadah lillahi wa li kitabihi wa li rasulih. Dijuluki muhadah yang bermakna penentangan karena memang ucapan-ucapan mereka menentang. Menentang Allah, menentang kitabnya, dan menentang Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Tetapi mereka justru berdoa pada kuburan. Muhadah atau bukan muhadah? Muhadah. Wali kitabihi, dan terhadap Al-Quran. Berapa banyak Al-Quran mengatakan untuk berdoa kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan engkau berdoa bersama Allah siapapun. Jangan berdoa pada selain Allah pada siapapun. Jangan menyeru selain Allah kepada siapapun. Jangan menyeru bersama Allah. Kalau bersama Allah artinya minta kepada Allah juga iya, minta kepada selain Allah juga iya. Jangan. Wala tad'u ma'allahi ahada. Al-Quran. Allah katakan dalam Quran, jangan menyeru bersama Allah. Doa kepada Allah saja, jangan menyeru yang lainnya. Ternyata mereka yuhad, menentang Al-Quran. Mendatangi kuburan-kuburan para wali, mendatangi kuburan-kuburan para aulia katanya dan orang-orang soleh, kemudian memanggil-manggilnya, menyeru, ya wali fulan, ya syekh fulan, ya maulana, dan seterusnya. Muhadah. Demikian pula muhadah li rasulih, menentang rasulnya, yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah. Kuburan Nabi saja nggak boleh dijadikan kuburan berhala yang disembah. Apalagi kuburan selain Nabi. Ternyata mereka menjadikan semua kuburan para wali seperti berhala, disembah, diagungkan, dibesarkan. Mereka datang meratap, berdoa, beristighotsah, memohon, memanggil-manggil orang mati, ya fulan, ya allan, ya habibullah, ya waliyallah. Ini muhadah di Rasul SAW, menentang Rasulnya. Rasulullah SAW menyatakan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. La taj'alul qubur masajid. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Tapi mereka para tokoh-tokoh penyesat umat, bangunlah masjid di kuburanku. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis kita ini, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah tokoh-tokoh penyesat umat yang mengajarkan perkara-perkara tadi dengan hadian, mengajarkan manusia agama dengan igawan, dengan ucapan yang sama sekali tanpa dasar. Kalimat innama akhafu ala ummatil a'immah mudillin ata bi innama, dibawakan kalimat innama allati qad ta'ti lil hasr, yang kadang datang, bahkan seringkali datang untuk hasr. Maka innama dijuluki dengan harfu hasrin. Harfu hasrin. Apa mana hasr? Hasara yahsuru fahuwa mahsur, terkurung, dibatasi. Kalau saya gambar perkara yang banyak, ini menakutkan, ini
menakutkan, ini menakutkan, ini menakutkan, ini menakutkan, ini menakutkan, semuanya menakutkan. Kata Nabi, innama, hanya saja, mulai dikurung. Yang paling aku takutkan yang ini nih saja. Dikurung. Ini pakai bahasa Arab, innama. Harfu mada? Harfu hasrin. Huruf yang mengurung. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan adalah al-a'immah al-mudillin. Al-a'immah al-mudillin. Kemiskinan enggak khawatir. Ini, itu, segala macam, enggak khawatir. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi justru yang aku khawatirkan malah sebaliknya. Aku khawatir akan dituangkan dunia kepada kalian. Kemudian fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba pada dunia. Seperti orang-orang yang terdahulu berlomba-lomba dengan dunia. Maka kalian binasa seperti mereka binasa. Ala kulli hal. Kita sedang membahas innama harfu hasrin. Bayanan li syiddati khawfihi, menunjukkan betapa dahsyatnya rasa khawatir beliau terhadap umatnya dari para tokoh-tokoh penyesat umat. Karena tadi disebutkan, walakin akhsha an tufrad alaikumud dunya. Aku khawatir dituangkan pada kalian dunia. Berarti ada nggak kekhawatiran pada dituangkannya dunia pada muslimin? Ada. Tetapi kok di situ pakai innama dikhususkan? Karena ini yang paling dikhawatirkan. Innama akhsha, innama akhafu alaikum ala'immat mudillin. Ini bayan, penjelasan li syiddati khawfihi, karena dahsyatnya rasa takut beliau, atau lebih tepatnya bukan rasa takut tapi rasa khawatir. Dahsyatnya rasa khawatir beliau terhadap umatnya dari para tokoh-tokoh penyesat umat. Wa ma waqa fi khaladin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min dzalik. Dan apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kekhawatiran tadi, yang paling tingginya adalah terhadap para a'immah al-mudillin. Wa ma waqa fi khaladin nabi min dzalika illa lima atla'ahu Allah alaihi. Mengapa kok di dalam hati Nabi ada perasaan khawatir? Khalada, menetap di hati. Tidaklah menetap di hati Nabi rasa khawatir tadi kecuali lama atla'ahu Allahu alaihi, kecuali setelah Allah perlihatkan atasnya min ghaibihi, dari perkara-perkara yang ghaib atau sebagian perkara yang ghaib, Allah beritahukan kepada nabinya. Apa diantaranya? Annahu sayaqa nadhiru ma fil hadis, akan terjadi seperti mirip dengan apa yang dalam hadis tadi. Yaitu seperti hadis yang kemarin, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh niscaya kalian akan benar-benar mengikuti orang sebelum kalian. Ketika ditanya, siapa ya Rasulullah, Yahud wa Nasara? Faman, siapa lagi? Karena diberitahu, maka Nabi tahu. Sebagaimana kalian ketika diberitahu jadi tahu. Adapun yang alimul ghaib, tetap Allah wahdahu, sendirinya yang mengetahui segala yang ghaib.
Tetapi Allah berhak untuk memberitahukan beberapa perkara. Allah berkehendak untuk memberitahukan beberapa perkara kepada nabinya. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka Allah beritahu bahwa nanti akan terjadi, kalian akan mengikuti man qablakum. Nanti akan terjadi, kalian kaum muslimin, umat yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ternyata mengikuti orang-orang yang terdahulu dari Yahudi dan Nasara. Apa yang terjadi pada Yahudi dan Nasara dibahas di dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim. Yahudi qaswatul qulub, karena lupa kepada Allah, tidak banyak mengingat Allah. Sedangkan Nasrani justru ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Taib kita khususkan pada Yahudi. Kerasnya hati Yahudi karena tidak ada zikir, adam zikrullah, lupa mengingat Allah. Akhirnya tokoh-tokoh mereka, pendeta mereka, ahli ibadah mereka, pemimpin mereka justru mengajarkan kepada pengikutnya kesesatan. Iya kan? Apa yang dilakukan oleh mereka? Para pendeta-pendeta Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Satu, yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Diselewengkan makna-makna ayat dalam Taurat, diselewengkan makna-makna ayat di dalam kitab mereka. Dua, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, menutupi ilmu yang mereka sudah tahu. Ini pendetanya. Pak pendeta, apa hukumnya ini? Padahal haram. Apa hukumnya riba? Riba tidak mengapa, yang penting saling riba. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, menutupi ilmu dalam keadaan mereka tahu itu haram. Barakallahu fiikum. Apa yang ketiga? Berkait dengan pertama dan kedua. Mereka menutupi ilmu, mereka menakwil-nakwilkan dan yuharrifun al-kaliman mawadhi'i. Untuk apa? Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, menjual fatwa demi keuntungan. Yashtaruna bi ayatillah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah maknanya dengan dunia. Sebesar apapun dunia tetap murah, berapa miliar, berapa triliun tetap murah, karena dunia yusamma dunya li'annahu dani, karena dunia itu rendah, murah. Berarti menjual agama dengan dunia. Siapa yang melakukannya? Ajibu rahimakumullah. Siapa yang melakukan tahrif, merubah-rubah kalimat Al-Quran, merubah-rubah kalimat Taurat? Siapa yang melakukan penyembunyian ilmu, yaktumunal ilma wa hum la ya'lamun? Siapa yang menjual ayat dengan harga yang murah? Bawahannya apa tokoh-tokohnya? Rakyatnya atau pemimpinnya? Pengikutnya atau pendetanya? Ajibu, jawab. Nah, pendetanya. Imam-imamnya, pimpinan-pimpinannya, bawahannya cuma ikut. Akhirnya Yahudi sekian banyaknya tersesat seluruhnya karena a'immatul mudillin. Akhirnya Yahudi dengan sekian banyak jumlahnya semuanya dal. Mengapa? Karena imam-imam ini, pendeta-pendeta ini imam,
pendeta-pendetanya, tokoh-tokohnya, pemimpinnya, semuanya mudillin. Mudillina, menyesatkan. Sehingga Rasulullah SAW tahu. Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi. Diberitahu kalau mereka ini sesat, mereka ini qaswatul qulub, mereka begini-begini, dan umatmu akan mengikuti Yahudi. Maka Nabi berkata, aku khawatir. Di tengah-tengah kalian pun akan muncul tokoh-tokoh penyesat seperti yang terjadi pada Yahudi. Maka barakallahu fiikum, Rasulullah SAW mengkhabarkan kekhawatirannya karena Allah beritahu akan terjadi. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi siratahu al-mustaqim. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam kitabnya jalannya yang lurus. Alladhi huwa sabilul mu'minin. Yang itu merupakan jalannya orang-orang mukmin. Fakullu man ahdatha hadathan laisa fi kitabillahi wala sunnata rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa mal'unun. Allah telah menjelaskan jalannya yang lurus, yang itu merupakan sabilul mu'minin. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang mukmin. Fakullu man ahdatha hadathan, maka siapa yang mengada-adakan perkara baru, ajaran baru, yang gak ada dalam kitabullah, yang gak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia terlaknat. Apa maknanya terlaknat? Dijauhkan dari rahmat. Wa hadatsuhu mardud, dan ajaran barunya tertolak. Itu semua berdalil, jangan sembarangan. Kalau para ulama berbicara itu, Masya Allah, semua didasari dengan dalil-dalil. Kita potong-potong kalimat tadi untuk menunjukkan dalilnya satu persatu. Dijelaskan tentang siratal mustaqim. Di mana? Nah, di beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-An'am 151, 152, 153. Berisi wasiat sampai wasiat yang terakhir. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah dia. Setelah dijelaskan sampai 9 wasiat, yang ke-10-nya dikatakan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dimulai dengan apa? Tauhid. Apa awalnya? Qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum. Qul ta'alau, katakan, marilah kemari, aku bacakan apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Apa itu? Naam, la tusyriku bihi syai'a. La tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini wasiat pertama. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kepada orang tua, kepada anak yatim, dan seterusnya. Sampai Allah katakan, inilah jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Alladhi huwa sabilul mu'minin. Apa dalilnya? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuzlihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin, sabilil mu'minin, maka Allah ancam dengan 2 ancaman di dunia dan di akhirat. Nuwallihi ma tawalla wa nuzlihi jahannam. Kami palingkan dia, kami sesatkan dia. Dan di akhirat, wa nuzlihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Berarti ayat ini mewajibkan untuk mengikuti sabilul mu'minin. Man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisih jalan Rasul,
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Itu dalil sabilil mu'minin. Maka kullu man ahdatsa hadatsan, maka siapa yang mengada-adakan hadatsan laisa fi kitabillah, yang enggak ada dalam kitabullah, enggak ada dalam sunnah Rasulullah, maka dia dilaknat. Apa dalilnya? Aib. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih tidak atas nama Allah. Dan apa lanjutnya? Yang ghayyara tuhumal ardi, yang berani merubah-rubah batas-batas tanah. Ini mendolimi orang lain. Apalagi? Man awa muhtitha, orang yang melindungi, orang yang mengada-adakan hadatan. Orang yang melindungi orang yang berbuat hadas dilaknat. Apalagi yang berbuatnya, apa enggak dilaknat? Dan itu ada dalam kitab kita ini. Kalian cari dalam kitab kalian. Ada di dalam bab menyembelih untuk selain Allah. Sudah lewat apa belum? Bab man dzabah li ghairillah. Ada hadisnya, dan di sana disebutkan di antara yang dilaknat adalah man awa muhtitha. Wa hadatsuhu mardud, dan hadatsnya yang diada-adakannya mardud, tertolak. Apa dalilnya? Hah? Paling hafal kalian. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan ini, itu urusan agama, yang tidak ada dariku perintahnya, maka dia tertolak. Saya ulangi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara dalam urusan agama ini yang bukan daripadanya, maka dia tertolak, mardud. Lafaz kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang enggak ada perintahku, maka dia tertolak. Tapi yang pertama sebagai dalil lebih tepat karena kalimatnya hadatsa. Karena penulis pensyarah berkata wa hadatsuhu mardud. Berarti dalilnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahdatsa